Nggak, kalau Melvi nggak datang, Niki lo kecewa nggak? Melvi nggak datang, Niki. Apa kecewa? Niki lo kecewa nggak? Dia selalu mangkir di saksi jadi saksi apa? Melvi. Dia tuh mau datang ya mau datang. Mail. Ayo kita. Oke. Niki gimana Niki? Ya begini aja deh. Aduh. Bi bagi Bi. Bang, goreng dikit dong bang. Banyak goreng dikit deh, bang Bi. Boleh, sana. Nggak bisa bang. Gimana Bang melihat sidang Nikita Mirzani hari ini Bang dengan kesaksian Mail? Hari ini seru banget nonton sidangnya kayak nonton film India 3 jam, sedetail-detailnya. Hari ini pokoknya ceritanya keren banget ya. Jadi, gua baru tahu ceritanya begitu. Sebenarnya ini buat netizen semua ya, rumah yang dibeli Nikita Mirzani seharga 33 miliar itu tidak semuanya TPPU. Nah, selama ini kan netizen berpikir bahwa seluruh rumahnya itu ada TPPU, ternyata enggak. Jadi, tadi itu ada cicilan DP selama 17 bulan. Nah, dijelaskan tadi. Tapi Niki bisa melunasinya di bulan ke-13. Jadi harga rumah itu tadi itu 33 miliar, yang sudah dilunasi itu 8 miliar selama 13 bulan. Harusnya bisa dilunasin 17 bulan. Nah, sebulan itu dilunasi sekitar 390 jutaan dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Nah, itu duit si Niki sendiri. Jadi kalau netizen bilang seluruh rumah itu adalah TPPU itu salah. Nah, dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 itu pure duitnya si Nikita Mirzani. Paham lo ya? Nah, di bulan ketiga barulah ada negosiasi yang kalian sudah tahu lah ya. Itu dapat duit dari si Reja Gladys. 2 miliar itu ditransfer tadi pakai Bank Mandiri kalau nggak salah. Nah, 1,4 miliarnya itu dilunasi cash dari Nikita Mirzani sendiri. Tapi Nikita sudah menerima 4 miliar. Nah, sedangkan Mail itu menerima 30 juta. Nah, jadi saya cuma meluruskan aja, kalau netizen bilang seluruh rumah Nikita itu TPPU, ya itu salah. No, diduga TPPU itu terjadi di bulan ke-13. Kalau dari bulan pertama sampai bulan 12 itu duit Nikita Mirzani semuanya ya. Jadi kalian netizen jangan salah kaprah bahwa itu rumah 33 miliar itu adalah duit TPPU. No, TPPU itu diduga di bulan ke-13. Tapi dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu real duit Nikita Mirzani dari hasil jeripaya dia. Paham ya? Ah, betul. Nah, jadi yang seharusnya 17 bulan dilunasin DP-nya sudah dilunasin 13 bulan. Nah, tadi itu waduh, ini sorry ya buat Dokter Oki ya, maaf banget. Saya lagi pengen ketemu lagi sama Dokter Oki. Soalnya ada pengusaha skincare minta tolong saya mau pertemukan dengan Dokter Oki, mau bisnis saham bareng. Tapi karena Dokter Oki tadi tidak ada, jadi saya nggak bisa. Kalau via telepon nggak enak. Nih maaf banget Dokter Oki ya. Ini saya cuma mau bilang, saya tahu banget tuh JPU tadi tuh arahnya kemana ya. Kemana sih kalau menurut abang? Jadi JPU itu pingin banget si Mail keceplosan. Kalau ini alurnya agennya ya, itu bisa dikatakan agen. Agen itu Dokter Oki. Nah, tapi Mail udah dakdikduk di luaran. Jadi Mail tuh ini seru banget tadi. Jadi Mail itu udah terlanjur bilang tidak tahu, terus dicecer terus sama JPU. Akhirnya gue tahu di posisi Mail itu karena udah terlanjur. Gue lagi wawancara, geser dulu. Nah, jadi karena bekasnya nih enggak. Nah, karena sudah terlanjur si Mail tadi bilang tidak tahu, tapi dicecer sama JPU, ternyata sesuai dengan buktinya. Mail ngelak ya, dia bilang lupa. Padahal saya tahu itu Mail udah bingung di situ. Nah, jadi Des sama Rizka, lo balik. Oh ya, nanti saya nyusul. Nah, jadi saya meluruskan
membela Niki bahwa Niki tidak sepenuhnya melakukan TPPU ke rumahnya 33 miliar. TPPU itu diduga terjadi ada transferan dana dari Raja Gadis di bulan ke-13. Nah, JPU-nya itu meminta penggiringan opininya supaya Mail, iya ini dari Dokter Oki. Nah, gitu. Jadi nanti pengacara Raja Gadis kan beberapa kali ngomong ke saya. Memang sih, ini maaf ya, ini bukan kata saya, ini kata pengacara Raja Gadis kalau target mereka itu Dokter Oki, tapi karena duit masuk ke Nikita, jadi hanya Nikita lah yang dilaporkan pertama. Nah, tapi kalau yang saya dengar dari pengacara Dokter Reja, di pertengahan sidang kalau memang bukti terkuak, Dokter Oki juga bisa terseret. Tapi ini masih asumsi dan diduga, dan ini statement dari pengacara Raja Gadis yang cerita ke saya, begitu. Nah, jadi gini ya. Ini saya bilangin, JPU itu kan orang sekolah ya. Enggak, kita kalau misalnya bohong tidak sesuai dengan bukti, itu susah kita ngelak-ngelaknya. Kenapa? Karena kan kebanyakan orang entertain nggak sekolah cuy ya, ya kan. Artis ada yang sekolah, tapi ada juga yang nggak sekolah karena dia syuting 16 jam di lokasi syuting, jadi nggak mau sekolah. Nah, jadi misalnya kalau ada artis-artis terkait kasus, kalau bisa mau ngelak penggiringan opini harus lebih pintar lagi, karena JP itu orang sekolah, nggak bisa mau bohongin. Biar aja tadi si Manurung itu mulutnya udah kayak gue kan, orang Medan sekolahan pula, udah mulutnya cocot susah dilawan. Tadi lihat aja kan yang dibilang netizen Sister Hong siapa? Manurung ya, Manurung kalau nggak salah. Nah itu jadi Mail mau ngelak seperti apapun, Manurungnya udah pintar di luar gitu kan. Jadi ya hati-hati aja, nanti kalau misalnya kebanyakan ngelak, takutnya hukumannya itu panjang. Nah, gitu. Apa lagi? Berarti menurut Bang Satria hari ini persidangannya seru, dan ini menurut Bang Satria sendiri membantu Niki atau sebaliknya? Memberatkan. Ini memberatkan. Tapi dari Dokter Oki sama yang Mail tadi itu kayak memberatkan. Ya kita berdoa aja lah ya supaya jangan panjang-panjang hukumannya ya. Tapi kan keputusan ada di tangan Tuhan dan hakim ya. Jadi mau gimana lagi gitu. Tapi kalau saya tadi menelaah kasus ini ya memberatkan, karena Mail berkali-kali nyebut Niki gitu. Dokter Oki lagi gitu. Tapi sebaliknya tadi kalau keterangan dari Niki sendiri untuk Mail memberatkan atau meringankan? Tadi Niki nggak ada kasih statement. Enggak, sebelumnya kan dia menjadi saksi untuk Mail juga. Saya kurang ngikutin kalau itu, karena pertama kali saya ngikutin dari awal sampai akhir, duduk di dalam baru tadi. Biasa kan saya di luar ruang sidang kan gitu. Tapi tadi saya udah dapat pakemnya semua, udah paham. Berarti gitu. ini cukup memberatkan ya buat Niki. Ini dari... memberatkan. Tadi JPU sama Mail solot-solotan pula kan. Kalau JPU-nya baper, takutnya nanti kan hukuman si Mail yang ditambah begitu. Itu aja yang takutkan. Bang, ada indikasi JPU mancing-mancing biar Mail keceplosan nggak sih? Oh iya, udah jelas itu Mang. Udah jelas itu. Seperti apa Bang? Tadi JPU-nya itu, saya tahu penggiringan opini JPU itu pingin banget dengar nama Dokter Oki. Nah, disebutin pula sama Mail. Ya udah mau gimana dong? Ya kita berdoa aja supaya Dokter Oki nggak ke bawah-bawah. Tapi kalau beberapa kali pengacara Dokter Reja ngomong ke saya, memang target mereka Dokter Oki. Tapi kan duit tidak ada masuk ke Dokter Oki, ya kan? Tidak ada bukti sampai sekarang duit itu masuk ke Dokter Oki. Jadi susah juga dijerat. Tapi kalau misalnya Dokter Oki dijerat sebagai ege yang memperkenalkan, Allah walam ya kan. Saya nggak bermaksud nyudutin Dokter Oki. Kan Dokter Oki juga ramah baik sama saya. Tapi ini alur yang saya lihat, saya dengarkan gitu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.